Dan berdiri. Mari kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Persekutuan ibadah Jemaat Gemim Judi Apal 2 di kolom 4. Bersama-sama dengan keluarga Dondo Kambe Menerongsong, tertabislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus menyertai kita semua. Jemaat silakan duduk. Baiklah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita akan membaca Alkitab kita kembali dari kitab Perjanjian Lama. Kita akan membaca dari Yesaya 58 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan bolehkah seluruh kaum pria akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan seluruh kaum wanita akan membacakan ayatnya yang genap. Yesaya 58 ayat pertama sampai dengan 12 dengan judul Kesalehan yang Palsu dan yang Sejati. Kita mulai. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalannya, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan mereka mendengarkan hukum yang benar. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan berpuasa yang kuhendaki ialah engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mengatakan setiap supaya engkau memecah-pecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan berfitnah. apabila engkau mengenakan orang-orang lapar apa yang menunjukkan sendiri dan memuaskan hasil orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.
kita sambut dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemuda, remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu yang boleh bersama-sama pada malam hari ini. Kembali kita akan merenungkan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya, ayat pasal 58, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kitab Yesaya ini merupakan suatu kitab yang terdiri dari beberapa bagian, dan pasal 58 adalah pasal yang masuk dalam cerita daripada Yesaya, yaitu nubuat Nabi Yesaya kepada orang Israel, kaum Yehuda, sesudah mereka pulang dari pembuangan Babel. Jadi setelah 70 tahun mereka ada di Babel, lalu kemudian mereka kembali ke Yerusalem, lalu mereka mengalami kehidupan sebagai bangsa yang merdeka di Yerusalem. Nah, Yesaya, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan, menubuatkan kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, karena pada waktu itu sudah terjadi apa yang disebut dengan degradasi moral, atau ada penyimpangan-penyimpangan terhadap firman Tuhan. Luar biasa kalau kita baca ayat yang pertama, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suara bagaikan sangkakala. Ini kalau rupa orang bicara ke orang lain, ngana kasih tahu pada dia baik-baik. Jangan sembunyi-sembunyi, bagi hukum tobat. Kira-kira gambarannya seperti itu, artinya Tuhan begitu marah. Kalimat ini mau menggambarkan Tuhan begitu marah melihat perilaku daripada orang Israel. So kasih bebas orang balik dari Babel, masuk di Yerusalem, ternyata perilakunya tidak berubah. Lalu menyuruhkan kepada Nabi Yesaya, imam, untuk menyampaikan teguran. Memang dalam ayat 2 dikatakan di sini bahwa umat Israel ini suka akan firman Tuhan. Dikatakan di sini mereka mencari akan kebenaran. Mereka mencari akan firman Tuhan. Mereka suka mendengar firman Tuhan. Bahkan mereka selalu mengikuti akan ritual-ritual peribadatan. Mereka suka mencari tahu hukum-hukum yang benar. Itu yang disampaikan di sini. Bahkan dicontohkan di sini bahwa mereka pun melaksanakan puasa. Dicontohkan di sini bahwa mereka melaksanakan puasa. Lalu kenapa Tuhan marah? Lalu kenapa diputus Nabi Yesaya? Kalau orang-orang ini suka dengan firman Tuhan, suka akan kebenaran, bahkan mereka melaksanakan puasa dalam kehidupan mereka. Ternyata kalau kita baca bersama-sama tadi, barulah kita paham bahwa mereka suka mendengar firman Tuhan, suka mencari akan kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak mengimplementasikan firman Tuhan. Bahkan dicontohkan di sini, mereka berpuasa. Tapi sementara berpuasa, orang kerja, orang tindas. Mendesak-desak, ini sama dengan tekan-tekani orang kerja. Memang dorang kalau zaman Jepang ini kerja paksa mungkin. Dorang keras ukur tobat. Bahkan luar biasa juga dicontohkan di sini. Ada melaksanakan kegiatan berpuasa, tapi mereka saling bertinju. Artinya pemakalai berarti di sini. Kalau mungkin Yesaya ada latar belakang Tionghoa, dia bilang, oh dia mau tulis ini baku silat berarti dorang ini, baku ajar dorang. Tapi mungkin karena Romawi kan dulu bakalai tinju, dia tulis di sini mereka bertinju. Bayangkan, mereka melaksanakan firman Tuhan berpuasa, tapi orang bakalai terus. Dan lebih parah lagi di sini, ketika apa yang mereka harapkan tidak terpenuhi, mereka mengeluh kepada Tuhan. Dapat dilihat di sini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga?
Jadi ketika mereka tidak mengharap, tidak mendapatkan berkat, tidak mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, orang sudah berpuasa, tapi kenapa susah terus begini mungkin, atau tidak berhasil, atau tidak mendapat keuntungan dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita pahami ini, baru kita memang sangat memahami kenapa Tuhan begitu marah. Kenapa Tuhan begitu marah dan menyuruh kepada Yesaya, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Maka Yesaya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita semua bahwa kita pun punya kecenderungan seperti kaum Yehuda. Orang rajin beribadah, orang seperti pada malam hari ini ada bersekutu mendengar firman Tuhan, orang memuji-muji Tuhan, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Artinya dalam kondisi ini, umat Israel membedakan antara kehidupan bergereja dan kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam kehidupan bergereja sebagai satu sisi, mereka begitu taat, suka mendengar firman Tuhan. Tapi kehidupan bermasyarakat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, barangkali ini juga mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, umat yang senang dengan dengar firman Tuhan, umat yang begitu rajin untuk beribadah kepada Tuhan, diingatkan bahwa supaya kita mampu mengimplementasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita diajarkan untuk boleh mengampuni, kita diajarkan untuk boleh saling mengasihi, kita diajarkan untuk punya solidaritas seperti firman ya di minggu yang kemarin. Nah, itu yang diajak kepada kita untuk bisa mengimplementasikan. Memang tidak gampang, tidak mudah, tidak semudah mengucapkan kata, tetapi inilah yang harus kita laksanakan. Bahwa kehidupan bermasyarakat kita merupakan implementasi daripada kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja kita diwujudkan, dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti dalam kehidupan bergereja orang dapat yang baik-baik, mar setelah baku dapat dia anak buah, enter singa markala. Dapat aku di penjara, dapat aku di galak, bahkan tidak mengenal peri kemanusiaan. Nah, ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Israel adalah upaya pembenaran diri. Jadi di satu sisi mereka berlaku kejam kepada anak buah mereka, di satu sisi mereka sering berkelahi, mereka sering berseteru, lalu mereka meminta pembenarannya lewat kehidupan beribadah. Jadi kehidupan beribadah merupakan pembenaran. Mereka ingin dibenarkan lewat kehidupan beribadah. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah lewat Nabi Yesaya. Bahwa ini juga diingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita bergereja, kehidupan kita berohani, bukan untuk mencari pembenaran terhadap ketidakbenaran yang kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, memang namanya orang manusia. Siapa yang suka disalahkan? Semua ini mau. Apalagi orang-orang Manado. Kalau cuma mau cari alasan, gampang. Apalagi kalau cuma mau cari pembenaran, jago. Oh, luar biasa DP. Kalau cuma ingin mencari pembenaran. Jadi kata ada ini bapak-bapak dan pemuda, belum dia ibu-ibu. Bapak-bapak dan pemuda. Jadi dari pinggir jalan tuh dileput. Nah, rupanya so lari satu botol dari motoling dong so bagi itu. Jadi dong so menyanyi so keras. Ku tak mau menderita
Yang kedua kali, karena so banyak, dia keras. Ku tak mau menangis seperti dulu. Pendeta lewat. Pendeta lewat, tukang gitar itu saja. Sebab di dalam namanya ada jam kekal. Dia boleh dapat sambung. Supaya pendeta lihat, menyanyi lagu rohani orang. Dia bikin pembenaran. Nah begitulah. Dalam kehidupan orang sehari-hari, seringkali orang berupaya mencari pembenaran lewat kehidupan barangkali bergereja. Nah ini yang diingatkan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hal kedua yang mau diingatkan kepada kita sebagaimana konsep daripada Gereja Maksud Injil Minahasa, bahwa sejak tahun 98 bahwa di Geming itu dikenal dengan nama puasa diakonal. Ada dikenal dengan puasa diakonal. Nah, puasa diakonal itu maksudnya kalau satu hari baroko 10 batang, kalau boleh kata di Minggu Sengsara 5 batang. DP 5 batang itu DP uang dirupiahkan, disimpan sebagai bagian puasa diakonal untuk dikumpulkan dan bersama-sama itu untuk dibagikan kepada yang memerlukan. Jadi kalau biasa tiap hari makan sedap, mungkin kasih kurang sedikit DP kadar makan DP sedapnya itu, kemudian dikalkulasikan untuk menjadi puasa diakonal. Sejak tahun 99 sih seperti itu. Nah barangkali ini juga mau diingatkan kembali kepada kita bahwa kita telah memasuki Minggu Sengsara, dan di minggu-minggu sengsara ini kita diingatkan untuk melaksanakan puasa diakonal seperti itu. Memang jemaat Yudia barangkali belum ada program seperti yang dulu kan, ada tuh Minggu Sengsara dan kelompok-kelompok, barangkali belum terprogram untuk saat ini. Tapi sebagaimana MTPJ mengingatkan bahwa puasa diakonal untuk dapat dilaksanakan di Minggu Sengsara ini, yakni kita melakukan pengurangan lah terhadap kegiatan-kegiatan yang menyenangkan secara fisik, kita kurangi itu, lalu hasil pengurangan itu menjadi puasa diakonal kita untuk disampaikan di gereja ataupun bagi yang memerlukan. Barangkali inilah firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan pengentaran Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, esok, dan seterusnya. Amin.